Hai YouTubers, seorang pria dari Houston, Amerika Serikat membangun sebuah rumah impian dari tumpukan kontainer bekas. Letak rumahnya itu ada di McGovern Street dan pemiliknya adalah Will Brooks. Will ini sudah memikirkan matang-matang untuk membuat rumah dari kontainer bekas. Will juga menggunakan software 3D untuk mewujudkan mimpinya itu. Percaya atau tidak, 11 kontainer bekas disusun dan dirakit hanya dalam waktu 1 hari tahun 2017 dengan menggunakan crane raksasa. Seperti yang dikatakannya, kalau dia punya banyak uang, Will pasti segera menyelesaikannya hari itu juga. Tapi seperti yang terjadi, 2-3 hari rumah berlantai 3 ini belum lengkap seutuhnya dan masih dalam proses pengerjaan. Will mengatakan dirinya membuat keputusan untuk merakit struktur rumah sepenuhnya dan hanya menyelesaikan lantai pertama. Menurut Will, mungkin lebih masuk akal kenapa sebagian besar fotonya hanya menunjukkan bagian interior. Di master plan, lantai pertama desain sebagai ruang entertainment, bar, ruang tamu, dan studio. Will mengatakan saat ini saya menggunakan sebagai ruang tamu, dapur, kamar tidur seluas 600 kaki persegi. Sementara itu, jendela utama memiliki layar bermotor dengan proyektor. Kamar tidur atas studio memiliki 12 kaki kaca agar banyak cahaya alami masuk dalam kamar dan studionya. Nantinya akan ada ruang tamu atau dapur bergaya lonteng terbuka di satu lantai dan kamar utama di lantai lain. Busa semprot juga bertindak sebagai penghalang kelembaban dan memindahkan titik kondensasi ke ruangan sehingga udara bisa tetap terisolasi dan suhunya tetap netral dengan menggunakan AC split. Modal 58 juta. Seorang janda anak satu menginspirasi banyak orang karena dirinya membuat rumahnya seorang diri. Janda ini bernama Lulu yang berasal dari Argentina yang harus pindah dari rumahnya ke Amerika Serikat karena dia punya cita-cita yang tinggi. Lulu mengatakan, saya harus pindah dari rumah tempat saya tinggal dan ada seorang teman bilang kepada saya, kenapa kamu gak membangun sesuatu aja? Itu terdengar seperti ide yang bagus. Dengan hanya bermodalkan uang 4.000 dolar Amerika atau sekitar 58 juta rupiah, dia pun kemudian menyulap sebuah kontainer bekas di pengiriman barang seluas 48 meter persegi menjadi sebuah rumah tinggal. Kontainer yang dia gunakan biasanya untuk mengangkut barang-barang ke dan dari Cina. Dia mengubah kontainer tersebut menjadi rumah layak huni untuk dirinya dan putrinya sehingga bisa tinggal di dalamnya. Dirinya bertekad untuk membuat masa depan menjadi lebih cerah untuk dia dan putri tercintanya. Ketika kamu tidak punya uang, kamu akan menjadi kreatif, kata Lulu. Lulu memanfaatkan ruang yang sangat kecil itu dengan membuat dapur, ruang keluarga, dan bahkan area bermain kecil untuk putrinya. Tidak punya keahlian dalam bidang konstruksi sebelumnya, Lulu membawa barang rongsokan dan mendaur ulang potongan-potongan kecil untuk rumah barunya. Ibu muda tersebut mendaur ulang jendela, pintu, lantai, lemari, bak cuci, bak mandi, dan toilet yang semuanya dalam kondisi baik. Kompor dan pemanas murah juga tersedia yang bisa dia gunakan untuk memasak air dan memasak makanan. Lulu tidak menyesali keputusannya itu karena rumahnya yang murah bisa membuat dia dan anaknya hidup secara normal. Ini adalah manfaat lain dari sebuah kontainer. Kamu bisa langsung pindah dan bisa memiliki rumah segera dengan benda kotak itu. Kabin Titanic. John Segens nggak perlu lagi membayangkan seperti apa ruang kabin pribadi kapten kapal legendaris Titanic. Di gudang belakang rumahnya, John membangun sebuah ruang memorial dengan caranya sendiri. Dia menyulap kontainer yang selama ini difungsikan sebagai gudang menjadi kabin kapal yang tenggelam ratusan tahun lalu. Di halaman belakang rumahnya di utara Derbyshire, John membangun salinan kabin dan ruang makan dari kapal karam itu, lengkap dengan kursi yang digunakan oleh kapten kapal Edward Smith. Kayu yang digunakan berasal dari kapal Olympic. Sejak awal tahun 90-an, dia mulai mengumpulkan barang-barang ataupun furniture yang mirip seperti yang ada dalam kabin kapal Titanic. Mulai dari lampu hias, alat makan, perabot makan perak, sampai linen serupa yang ada di kapal tersebut. Tapi memang pada saat waktu itu John tidak tahu barang-barang kuno tersebut mau diapakan. Sampai kemudian seorang teman memberinya kontainer untuk dijadikan gudang. Tapi Audrey, istrinya, tidak menyangka sang suami kemudian tenggelam bersama Titanicnya di halaman belakang. John pun membeli kayu dek bekas kapal Olimpik dari seorang pengusaha. Dia mengatakan ini bukanlah sesuatu yang direncanakan, ini semacam ide yang tiba-tiba datang begitu saja. Perlu waktu 2 tahun untuk membangunnya, waktu yang sama dengan pembuatan Titanic.
Barang pecah belah dibelinya dari bekas kapal Olimpik dari daftar menu direproduksinya dari menu kapal Titanic pada malam naas itu. Kenapa John begitu paham tentang seluk-beluk kapal Titanic? Jangan heran, John sendiri adalah anggota British Titanic Society selama 20 tahun. John mengatakan, istri saya sendiri aja Audrey anggap saya gila. Tapi sekarang saya kira dia yang paling terkesan dengan semua hal yang saya buat ini. Kolam renang kontainer. Di berbagai dunia, bahkan Indonesia, pemakaian kontainer sebagai pengganti ruangan ataupun bangunan, misalnya rumah, kantor, dan kafe mulai marak. Kalau kita bisa mengubahnya menjadi rumah, maka pastinya kita bisa mengubah kontainer menjadi salah satu aksesori rumah terbesar, yaitu jadi sebuah kolam renang. Sebuah perusahaan sedang melakukan hal itu dan sudah menciptakan apa yang disebut dengan kolam masa depan. Modpools adalah perusahaan kolam renang Kanada yang memanfaatkan kekakuan struktural dari wadah pengiriman kontainer bekas. Kontainer ini dimodifikasi menjadi sebuah kolam renang yang bisa dipindah-pindahkan. Modpool menjanjikan persiapan pengadaan kolam renang hanya memakan waktu yang tidak lama, tapi bisa bertahan bertahun-tahun. Sebuah mekanisme pengendali juga dibuat agar bisa mengontrol suhu air hingga 30 derajat per jam di suhu minus 10 derajat Celcius. Terlebih lagi, karena ini adalah inovasi abad ke-21, penggunanya bisa mengatur suhu dan pencahayaan melalui smartphone-nya. Paul Rantham, pemilik Modpools, mengatakan kalau tentang penggunaan peti kemas ini, kontainer secara alami tahan lama dan mudah terstruktur. Menggunakan kembali kontainer bekas akan mengurangi jejak karbon. Bukan cuma itu, ide ini juga mengubah sesuatu, yaitu kontainer yang mungkin sebelumnya dianggap tidak berguna jadi sebuah perubahan gaya hidup dan aset modern. Biaya untuk membuat Modpool hanya 50% dari biaya membuat kolam renang konvensional. Modpool juga dilengkapi dengan area bak mandi air panas dan kolam renang yang bisa dipisahkan di musim dingin. Hal tersebut berarti membuat kita bisa memutuskan bagian mana yang bisa dipanaskan. Kita pun bisa menikmati manfaat terpisah dari kolam dan bak mandi air panas yang semuanya dengan satu harga yang komprehensif. Rantham juga mengatakan kolam kami benar-benar siap digunakan dengan semua peralatan kolam renang yang terpasang. Dengan persiapan tanah yang ingin digunakan, listrik dan gas yang ringan, kamu cukup plug and play. Dia juga menambahkan, Modpool memiliki jendela kaca di sisi sampingnya, bisa dipasang dan lebih unggul dari kolam renang tradisional yang jelas sulit untuk dilakukan. Banyak orang yang punya tanah yang terlalu keras karena batu atau tanahnya tidak terlalu lunak karena tingginya kadar air. Dan untuk itu, keunggulan Modpool adalah bisa diletakkan dengan 3 opsi. Modpool dapat ditempatkan di atas tanah dengan dek yang dibangun di bawahnya, atau sebagian berada dalam tanah di belakang. Dinding penahan atau Modpool benar-benar dibenamkan dalam tanah. Dia juga mengatakan dia temukan banyak pelanggan yang menginginkan sebuah kolam tapi tidak bisa memasang kolam renang tradisional di tanahnya itu. Nah, karena mudah dipasang juga mudah dipindahkan, artinya sang pemilik nggak perlu lagi khawatir kalau mau pindah rumah yang tidak ada kolam renangnya. Modpool memiliki tampilan khas yang membuatnya menjadi fasilitas tambahan elegan di rumah impian kita.